Menurut pandangan Anda, sebetulnya hukuman apa yang layak untuk diberikan kepada para koruptor ini agar kemudian bisa memberikan efek jera? Kita lihat begitu, sudah banyak sekali hukum yang mengatur bagaimana hukuman yang tepat diberikan kepada para koruptor. Bahkan lembaga pemberantasan anti korupsi saja sudah ada begitu. Tapi kenapa begitu para pejabat ini nampaknya kurang jera begitu, Pak? Ya, karena mereka masih bisa hidup enak meskipun di penjara. Penjara ini sekarang apalagi dengan berlakunya undang-undang pemasarakatan yang baru, semuanya termasuk korupsi itu dapat remisi, dapat bebas bersyarat. Orang nggak akan jera kalau dalam konteks yang, dan hukuman kita kan ringan-ringan aja gitu, level-level yang 10 tahun ke bawah gitu. Nah, kalau hukumannya tinggi, seumur hidup atau mati, terus juga dimiskinkan, maka ini harus kita gaungkan pengesahan undang-undang perampasan aset di mana di dalamnya juga ada pembuktian terbalik, maka orang akan takut lagi untuk korupsi. Karena apa? Ya nanti miskin gitu. Kalau miskin kan di dalam penjara kan dikumpulkan dengan pencuri-pencuri, tiap hari dipukuli kan itu sama pencuri kan itu sama copet itu, takut itu kan. Itu yang mestinya dalam posisi ini yang sudah miskin dan lama itu nanti akan takut orang korupsi dan akan berhati-hati. Prinsipnya bukan soal tidak tahu atau aturannya tidak melarang, tapi kan memang semangatnya tidak hati-hati gitu kan. Hati-hati aja alasannya masih salah gitu kan. Nah, apalagi kalau tidak hati-hati gitu, ceroboh, lalai. Apalagi kalau konteks yang dua yang terakhir ini, baik bansos beras maupun BTS Kominfo itu kesengajaan itu nampak gampang dibaca. Harusnya paling tidak kan ya yang tahu sengaja itu dirinya sendiri, orang lain hanya menduga-duga. Ini bahasanya mohon maaf jorok itu Sinta. Baik. Terima kasih Pak Boyamin. Lalu saya ingin ke Pak Giri, singkat saja Pak dan padat saja terakhir. Sebetulnya hukuman apa yang paling bisa membuat jera bagi para koruptor agar kedepannya tidak ada koruptor-koruptor baru begitu Pak yang menyelewengkan dana atau menggelapkan dana bansos seperti ini. Apa tanggapan Anda Pak Giri? Ya, hukumannya 5 level Mbak. Yang pertama yang paling efektif dimiskinkan. Jadi dia harus selain harta yang korupsi misalnya dia terima suap, harta sisanya harus dia buktikan asalnya dari mana. Pakai pasal 38B, pakai TPPU, pencucian uang, harus dihabiskan. Kalau enggak, nanti dia nyuap penyidik, dia nyuap jaksa, nyuap hakim, nyuap sipir penjara, bahkan menyuap penguasa untuk membuat aturan baru. Itu satu. Ketika dia miskin, dia lemah, tidak bisa berbalik. Yang kedua adalah memaksimalkan hukuman fisik memang. Hukum penjara seumur hidup, gitu kan. Kalau hukuman mati memang masih kontroversi, isu HAM dan lain-lain, tetapi kalau dia miskin sudah efektif. Dan ketiga adalah kita harus permalukan, dihinakan mereka, hukuman sosial. Masalahnya kita masih menghormati, bahkan orang habis di penjara, sekarang masih banyak baliho-baliho besar itu di dekat rumahnya Pak Bunyamin itu masih mantan orang di penjara, kemudian muncul di mana-mana, bahkan boleh mencalonkan lagi di pilkada, jakada, dan lain-lain. Yang keempat adalah hukuman politik. Jadi hukuman politik itu nggak boleh lagi orang yang sudah korupsi, sudah cacat gitu secara integritasnya, mencalonkan diri jadi pejabat publik. Dan yang terakhir Mbak, hukuman dari kita semuanya lah, diam-diam kita doakan lah mereka. Kalau kita percaya pada orang yang beragama ini, agama apapun, nggak selesai nih hukuman di sini. Tetapi koruptor nggak akan peduli yang kelima ini. Tetapi 1-4 tadi, kita miskinkan, kita buat sengsara masuk penjara yang lama, kemudian kita hinakan dengan hukuman sosial, dan keempat adalah dukung secara politik, nggak boleh lagi menjadi pejabat publik, jadi orang politik. Kita sengsara loh dengan sistem politik yang demikian korup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Giri. Jadi saya highlight ya Pak bahwa untuk para koruptor hukuman yang tepat ini adalah di penjara, dimiskinkan, lalu juga kita lihat ada hukum sosial dan juga hukuman politik ya Pak. Terima kasih banyak Pak Giri dan juga Pak Boyamin sudah berdiskusi di pagi hari ini. Kita lihat tadi diskusi bersama mantan Direktur Sosialisasi dan juga Kampanye Anti Korupsi KPK Bapak Giri Supradiono serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bapak Boyamin Saiman. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak.